Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Anak-anak sekalian, semoga kita semua tetap diberikan oleh Allah kesehatan walaupun dalam masa pandemi ini. Semoga kita semuanya tetap diberi semangat dalam melakukan pembelajaran walaupun pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, mari kita awal pembelajaran ilmu falak kali ini dengan pembacaan suratul Fatihah kepada guru-guru kita semuanya, kepada orang tua kita, kepada kita semuanya. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan manfaat, barokah, dan kita semua tetap diberi kesehatan dan semangat dalam melakukan pembelajaran. Ala hadinihi wa ala kullatin sholihah bisiril Fatihah. Di sini kita akan belajar bersama tentang ilmu falak. Apakah itu ilmu falak? Ilmu falak secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yaitu falakun, yang berarti garis edar. Atau dalam istilah lain bisa dikatakan orbit. Orbit itu adalah sebuah garis yang dilalui oleh bumi ketika mengelilingi matahari. Secara istilah, ilmu falak adalah ilmu tentang lintasan benda-benda langit, matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lainnya. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu falak adalah ilmu pengetahuan mengenai keadaan. Keadaan di sini bisa berarti peredarannya, perhitungannya, dan sebagainya. Dari apa? Dari bintang-bintang. Bintang-bintang di sini, yang dimaksud bintang-bintang adalah semua benda langit. Nah, apakah itu bintang? Bintang adalah benda langit yang bisa memancarkan cahaya sendiri. Contohnya adalah matahari. Matahari sudah termasuk bintang. Sedangkan bulan itu bukan bintang. Karena apa? Karena bulan tidak bisa memancarkan cahaya sendiri. Oleh karena itu, dalam Al-Quran disebutkan huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nuran. Ada perbedaan antara diya dan nur. Kalau syams yaitu diya, kalau qamar adalah nur. Dikatakan nur karena bulan itu bisa memunculkan cahaya itu karena pantulan dari sinar matahari. Tentang falak itu sebagai garis edar terdapat di Quran surat Yasin ayat 40. Nanti bisa kalian baca sendiri. Selanjutnya adalah ruang lingkup ilmu falak. Pada dasarnya ilmu falak itu hampir sama dengan astronomi. Tetapi yang membedakan adalah ilmu falak ini sangat dibutuhkan sekali untuk membantu kita dalam proses beribadah, supaya ibadah kita akan lebih baik. Karena apa? Karena dalam ruang lingkup ilmu falak ini terdapat setidaknya 4 yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah arah kiblat. Sehingga dengan kita belajar ilmu falak, kita bisa benar-benar mengarahkan diri kita kepada kiblat yang sesungguhnya. Di situ nanti kita akan mempelajari bagaimana pendapat para ulama imam mazhab tentang arah kiblat dan bagaimana cara-cara menentukan arah kiblat. Yang kedua adalah waktu sholat, supaya kita bisa menentukan waktu di mana kita sholat, supaya kita benar-benar masuk waktu sholat dan kita ketika sholat tidak sholat di luar waktu, entah nanti terlalu akhir atau terlalu awal. Yang berikutnya adalah awal bulan. Ini sering sekali dilakukan, termasuk kemarin pada tanggal 21 Juli semua ahli falak yang ada di Indonesia melaksanakan ru'yah di beberapa tempat, dan alhamdulillah di Gresik terlihat hilal, sehingga keesokan harinya adalah tanggal 1 Zulhijjah. Dan yang keempat adalah penentuan gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Di semua
empat aspek ini semuanya terkait dengan ibadah. Arah kiblat dan waktu sholat itu adalah salah satu rangkaian. Awal bulan itu nanti menentukan dalam kita berpuasa Ramadan, menjalankan hari Idul Fitri dan Idul Adha. Gerhana, Rasul sendiri sudah menuntunkan kita untuk melaksanakan sholat gerhana. Jadi kalau kita belajar astronomi, kita belum tentu bisa ilmu falak, karena belum tentu orang astronomi itu bisa ngitung arah kiblat. Tapi ketika kita belajar ilmu falak dan kita bisa berkembang, itu nanti kita juga akan sedikit banyak belajar astronomi. Karena ada juga alat sarana dalam menentukan arah kiblat itu menggunakan bintang, itu bisa. Dan lain sebagainya. Kemudian secara astronomi, masyarakat peradaban kuno itu percaya bahwa dewa-dewa mereka itu hidup di langit. Awal mula astronomi merupakan perpaduan pengamatan secara cermat tentang langit surgawi dan agama. Selain menjadi metode untuk melihat kehendak para dewa, astronomi juga digunakan untuk hal yang praktis. Misalnya, memprediksi siklus musim untuk keperluan pertanian, mengukur waktu, dan sebagai petunjuk arah atau kompas. Di sini juga digunakan oleh orang Jawa. Salah satunya adalah ada perhitungan namanya Pranoto Mongso. Itu adalah menghitung kalender yang digunakan untuk bertani. Kalau orang tua kalian ada yang petani dan masih menggunakan sistem yang lama, itu pasti sangat mengenal sekali yang namanya Pranoto Mongso. Dan juga untuk petunjuk arah ini juga sangat digunakan oleh para nelayan ataupun para angkatan laut pelayar. Pada tahun 5000 sebelum Masehi, era Neolitikum, masyarakat kuno telah mulai membangun observatorium matahari, disebut Goseck Circle, berfungsi untuk mengukur langit secara akurat. Kemudian ditemukan beberapa catatan astronomi pada awal bangsa Sumeria dan Babilonia, yang berisi daftar bintang terang, nama berbagai rasi bintang, dan pergerakan planet Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Pada tahun 3000 sebelum Masehi, orang Mesir memiliki kalender yang cukup akurat dengan tahun dibagi menjadi 365 hari atau 12 bulan dari 30 hari dan tambahan 5 hari ditambahkan pada akhir tahun sebagai hari raya. Bagian lain dari dunia juga hati-hati mempelajari langit, dan pada tahun 2137 sebelum Masehi, orang Cina mencatat gerhana matahari paling awal dikenal. Namun, pada masa itu, astronomi masih berkutat pada astrologi. Astrologi adalah berhubungan dengan ramalan. Sampai pada tahun 600 sebelum Masehi, orang-orang Yunani seperti Pythagoras, Thales of Miletus, Plato, Aristoteles membantu mengubah astronomi dari pengamatan belaka menjadi ilmu teoritis yang berkaitan dengan struktur alam semesta. Mereka juga menggunakan matematika, geometri, dan trigonometri untuk membantu menjelaskan alasan gerakan kosmos. Aristarchus dari Samos pada tahun 280 sebelum Masehi mengemukakan teori heliosentris untuk pertama kalinya, di mana bumi dan planet-planet berputar mengelilingi matahari sebagai pusat alam semesta. Teorinya tidak diterima secara umum, dan Ptolemeus menyempurnakan lebih lanjut model geosentris yang diterima dalam karyanya yang berjudul Almagest, yang dikenal oleh dunia barat selama 1500 tahun kemudian. Astronomi modern mulai terbentuk selama masa Renaissance. Pada tahun 1543, Nicolaus Copernicus menerbitkan bukunya yang berjudul The Revolutionibus Orbium Coelestium, yang menggunakan bukti empiris untuk mendukung pandangan heliosentris tentang alam semesta. Sementara Tycho Brahe menyusun pengamatan mendetail tentang posisi planet-planet. Sekitar tahun 1605, 4 tahun setelah kematian Brahe,
asisten dan penerusnya itu Johannes Kepler mengamati bahwa planet-planet bergerak dalam orbit elips. Nah, ini orbit itu adalah lintasan dalam mengelilingi matahari. Bentuknya adalah elips. Dan kemudian dia mengusulkan 3 hukum gerakan planet, dikenal dengan hukum Kepler. Galileo kemudian dengan menggunakan teleskop yang baru ditemukan, membuat pengamatan astronomi yang luar biasa, termasuk melihat sistem bulan berputar Jupiter dan mencatat ada benda-benda langit yang tidak berputar mengelilingi bumi. Pada tahun 1687, Sir Isaac Newton menemukan teleskop yang menggunakan inovasi cermin melengkung untuk melihat lebih jauh ke ruang angkasa, dan menerbitkan bukunya yang sangat berpengaruh yang disebut Filosofi Naturalis Principia Mathematica. Newton setuju bahwa bumi berputar mengelilingi matahari dan juga menetapkan hukum gravitasi universal yang mengantarkan pada zaman baru fisika dan zaman pencerahan. Sejak itu manusia telah melakukan observasi yang komprehensif untuk memetakan bintang-bintang, planet-planet, dan bulan-bulan, dan menyusun keseluruhan katalog objek astronomi dan memprediksi sifat mereka. Pada tahun 1798 misalnya, Laplace mengusulkan konsep lubang hitam, black hole. Dan pada tahun 1817, Charles Messier telah menyusun daftar 103 objek langit yang ia identifikasi sebagai bukan komet dan yang termasuk nebula, gugus bintang, dan galaksi. Astrofisika menerima dorongan besar pada tahun 1900 ketika Max Planck menemukan mekanika kuantum dan 2 teori Einstein tentang relativitas khusus dan umum, mengubah cara kita memandang struktur ruang dan waktu dan gravitasi selamanya. Di sini teori Einstein tentang teori relativitas Einstein yang paling terkenal. Pada pertengahan tahun 1900, Edwin Hubble telah membuktikan bahwa galaksi adalah sistem terpisah di luar Milky Way kita sendiri, dan bahwa alam semesta mengembang. Manusia kini telah berjalan di bulan, stasiun ruang angkasa yang didirikan di orbit di sekitar bumi, dan menemukan ratusan planet di luar tata surya. Ini adalah perkembangan astronomi yang diawali dengan Edwin Hubble ini. Nah, di sini kita tadi mengenal ada namanya heliosentris, yaitu Aristarchus. Pada dasarnya dulu perkembangan dalam tata surya itu manakah pusat tata surya itu memiliki 3 perkembangan, yaitu namanya yang awal adalah egosentris, yaitu manusia sebagai pusat tata surya. Di situ terjadi pada zaman kuno sebelum abad kedua Masehi. Jadi di situ oleh karena itu pendapat Aristarchus tentang teori heliosentris ini sangat ditolak pada masa itu. Dan yang digunakan adalah karena pada masa-masa sebelum Masehi itu masih menggunakan geosentris. Nah, di sini kita lihat Ptolemeus menyempurnakan model geosentris. Jadi di sini untuk egosentris ini tidak berjalan lama karena apa? Yang menjadi kelemahan adalah manusia itu banyak, dan yang namanya pusat itu hanyalah satu. Oleh karena itu Ptolemeus kemudian mengembangkan yang namanya geosentris, yaitu bumi sebagai tata surya. Dan di sini berkembang sangat lama sekali sampai sekitar 1500 tahun. Nah, pada masa-masa egosentris ini
ada seorang tokoh yang sangat terkenal, yaitu Galileo Galilei, yang menemukan sebuah teropong dan mengatakan tentang teori heliosentris. Tapi karena berbeda dengan gereja, jadi pada saat itu teori geosentris ini sangat diakui dan digunakan oleh gereja. Pada saat itu di Eropa itu kekuatan gereja itu sangat besar sekali, sehingga siapa yang bertentangan itu nanti akan dibunuh. Salah satu korbannya adalah Galileo Galilei. Nah, tokoh-tokoh geosentris yaitu Claudio Ptolemeus. Kemudian ada juga tokoh-tokoh dari kalangan Islam, yaitu Abu Abdullah bin Jabir Sinan al-Hirashi, Abdurrahman bin Yunus al-Misri, Abu Wafa al-Buzaji, dan Ulugh Beg. Tapi di sini perlu kita ingat, para tokoh-tokoh Islam ini, termasuk Ulugh Beg, yang sampai sekarang ini data-datanya masih digunakan sebagai acuan dalam pembuatan kitab-kitab falak, itu teori geosentris yang digunakan itu adalah untuk mempermudah dalam pembuatan data. Kalau kita menggunakan teori heliosentris dalam pembuatan data, itu nanti kita akan kesulitan karena kita bukan sebagai pusat. Oleh karena itu, teori geosentris pada zaman sekarang ini masih digunakan, tapi itu digunakan untuk dalam pembuatan data. Contoh, matahari terbit tanggal jam berapa, matahari terbenam itu jam berapa. Itu sangat, kalau kita lihat, itu sangat terlihat sekali bahwa matahari itu mengelilingi bumi. Tapi pada dasarnya adalah bumilah yang mengelilingi matahari. Tetapi ketika kita mengikuti kenyataan atau teori heliosentris ini, maka kita nanti akan kebingungan bagaimana cara kita melihat kapan matahari terbit dan lain sebagainya. Oleh karena itu, teori heliosentris ini digunakan dalam kondisi kenyataan, dan teori geosentris ini juga tetap digunakan, tetapi hanya untuk mempermudah manusia dalam pembuatan sebuah data. Yang ketiga adalah teori heliosentris yang sampai sekarang digunakan, yaitu matahari sebagai pusat tata surya. Sejak abad 15 sampai sekarang, tokoh-tokohnya adalah Nicolaus Copernicus, Galileo Galilei. Ini dibunuh oleh gereja karena dianggap bertentangan dengan pendapat gereja pada masa itu. Dan kemudian penerusnya adalah Johannes Kepler yang sangat terkenal dengan 3 hukum Kepler. Itu nanti bisa kalian cari di internet, sangat banyak sekali yang membahas tentang hukum Kepler yang berhubungan dengan perlintasan orbit benda-benda langit. Dasar hukum ilmu falak yang pertama adalah Yasin ayat 40 yang pada ayat terakhirnya itu berbunyi kul fi falaki yasbahun. Segala sesuatu itu selalu berada pada garis edarnya yang sudah bisa kita perhitungkan, yang telah ditetapkan. Kemudian Al-Baqarah tentang arah kiblat. Di sini dijelaskan pada ayat tersebut. Mungkin kalau nanti ayat, tolong nanti dikoreksi apakah ayatnya sudah benar. Nanti jika benar, alhamdulillah. Tapi kalau sudah salah, mau nanti ada koreksi dari kalian semuanya. Jadi pada Al-Baqarah ayat ini Allah melihat bahwa Nabi Muhammad menengadahkan kepalanya ke atas. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Karena beliau itu merasa galau sekali. Kenapa? Sebelum kiblat umat Islam itu berada di Masjidil Haram adalah di Masjidil Aqsa. Nah, di sana ketika di Masjidil Aqsa itu kemudian para Yahudi dan Nasrani itu kemudian menjadikan itu sebagai kelemahan orang-orang Islam, bahwa Islam itu sukanya niru-niru, tidak punya
sesuatu yang hal baru. Karena apa? Kiblatnya pun juga mengikut-ikut orang Yahudi. Oleh karena itu kemudian Allah melihat kegelisahan dari Nabi Muhammad, kemudian memerintahkan falanwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka arahkanlah mulai saat itu sampai sekarang, kemudian kiblatnya menjadi Masjidil Haram. Oleh karena itu di Arab sana, di Mekah sana itu sangat terkenal sekali ada namanya Masjid Kiblatain, masjid yang ada dua kiblat. Karena di masjid itu Nabi dulu awalnya sholat menghadap Masjidil Aqsa, kemudian berubah menjadi ke Masjidil Haram. Kemudian Al-Baqarah ayat 189, di situ orang-orang kafir mengatakan yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya tentang hilal, maka katakanlah hai Muhammad, hilal itu adalah penentu waktu bagi manusia dan ibadah haji. Itu adalah sedikit tentang pengantar ilmu falak. Untuk itu saya persilahkan kalian semuanya untuk memberikan komentar di halaman timeline kelas kita semuanya. Supaya tidak amburadul, maka saya harap semua komentar-komentar dari kalian itu nanti dikumpulkan satu di ketua kelas, kemudian ketua kelas nanti yang akan mengupload di timeline kelas kita. Di aplikasi e-learning itu ada. Nah, itu juga sebagai bukti kehadiran kalian semuanya. Jadi siapa yang tidak mengirimkan komentar berarti dia tidak hadir dalam pembelajaran ini. Komentar bisa berupa pertanyaan dan lain sebagainya. Kalau pertanyaan antara satu dengan yang lain tidak boleh sama. Dan ini hanya berhubungan tentang sekilas tentang ilmu falak. Boleh bertanya apapun terserah. Yang penting belum masuk pada perhitungan. Nanti kita akan jawab bersama-sama. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.